Mas Andi? Santai saja Mas, karena begini, bagi PSI pertemuan antara Pak Jokowi dengan Mas Anies Baswedan itu tidak usah ditafsirkan panjang lebar. Toh ini sebuah peristiwa yang jelas banget, clear. Seorang presiden, seorang kepala negara datang meninjau sebuah proyek yang didanai oleh dana masyarakat, dana publik. Tugas dan tanggung jawab seorang presiden adalah memastikan itu akan berlangsung dengan baik, yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu Pak Jokowi punya kepentingan agar nama Indonesia tidak dipermalukan kalau misalnya event ini gagal. Itu kepentingan seorang presiden, seorang kepala negara. Yang harus kita apresiasi, sebagaimana disebutkan oleh Mas Aryo tadi, adalah sikap Pak Jokowi. Sikap political correctness yang diperlihatkan oleh seorang Presiden Jokowi yang memperlihatkan dirinya sebagai presiden semua pihak, semua kalangan. Diundang Mas Ganjar ke Jawa Tengah, beliau datang. Diundang Mas Kang Ridwan Kamil ke Jawa Barat, datang. Jadi sekali lagi apa yang terjadi di Ancol itu adalah sebuah peristiwa biasa. Tidak usah panjang lebar ditafsirkan sebagai sebuah peristiwa politik yang jadi aneh seolah-olah ada dukungan dan lain sebagainya. Sekali lagi ini biasa saja. Dan yang paling penting menurut saya adalah kegagalan sejumlah pihak termasuk para pengamat politik yang gagal melihat apa yang menjadi substansi dari kritik PSI terhadap Mas Anies Baswedan. Pertama, pada level Jakarta, kritik PSI terhadap Mas Anies Baswedan ini adalah bagian dari pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Sah ini. Kalau PSI mempersoalkan anggaran Formula E, tugas kami memang seperti itu. Kami diberi mandat oleh para pemilih kami untuk menjaga uang rakyat. Pengamat yang mana sih Mas Andi yang Anda maksud? Silahkan, termasuk Mas Henry tadi menyebut bahwa selalu salah. Benar kan ada pengawasan. Saya selesaikan dulu ya. Ini itu pertama. Mesti jelasin dong. Kalau yang satu saya tadi sampaikan. Itu pertama ya. Yang pertama saya lulus dong. Itu soal kepala daerah, pengawasan. Pada level nasional, sebagai partai politik, PSI menjalankan fungsi sebagai partai politik untuk mengedukasi masyarakat. Karena bagaimanapun Mas Anies ini disebut-sebut sebagai seorang calon presiden. Tugas partai politik adalah menjelaskan kepada publik terkait rekam jejak seorang calon presiden, termasuk bagaimana cara dia bekerja, mengelola anggaran milik rakyat, dan termasuk rekam jejak bagaimana cara dia memenangkan pilkada pada tahun 2017. Itu tugas partai politik. Jadi, apa yang dilakukan oleh PSI adalah bagian dalam menjalankan fungsi sebagai partai politik dalam negara demokrasi. Mengawasi jalannya kekuasaan, mengawasi seorang kandidat yang disebut akan menjadi seorang calon presiden. Meskipun video giring tadi sudah dipatahkan dengan hasil sirkuitnya yang sudah rampung. Betul, apa yang kami lakukan itu adalah bagian dari pengawasan. Sekali lagi jangan lupa, apa yang dijalankan oleh PSI adalah politik substantif. Politik substantif adalah politik di mana orang atau sebuah kekuatan politik atau seorang penguasa itu dilihat dari bagaimana cara dia menggunakan anggaran milik rakyat. Itu yang namanya politik substantif. Ketika kami mengkritik Mas Anies Baswedan harus dilihat dalam konteks seperti itu. Kalau misalnya dianggap bahwa cara PSI adalah berisik, mungkin itu adalah cara kami. Karena jumlah kami masih terlalu sedikit. Kalau kami tidak berisik mungkin tidak akan didengar oleh orang. Mas Andi, karena jumlah kursinya masih terlalu sedikit. Jangan lupa, kalau PSI tidak berisik, jangan-jangan anggaran lem Aibon senilai sekitar 82 miliar itu akan lolos. Pembelian ballpoint 128 miliar begini, akan lolos. Presiden Joko Widodo hadir lihat langsung bagaimanakah kondisi lahan sirkuit Formula E, mendukung penuh adanya gelaran ini, tapi mengapa partai Anda tidak ya? Jangan lupa, kami mengkritik Formula itu dalam dua hal. Pertama secara substantif dan kemudian secara prosedur. Secara substantif PSI menolak penyelenggaraan Formula E karena kami menganggap ini adalah penghambur-hamburan uang rakyat. Jangan lupa Mbak, konteksnya adalah pandemi ketika itu. Bagaimana uang rakyat dikeluarkan pada saat rakyat sedang susah. Ada yang meninggal, ada yang kehilangan pekerjaan, sakit dan lain sebagainya. Itu kritik PSI. Itu kritik terhadap penggunaan uang rakyat yang disampaikan oleh PSI. Jadi sekali lagi apa yang kami sampaikan itu adalah bagian dari pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Tidak lebih. Jadi biasa aja dalam negara demokrasi. Transparan tidak? Menurut Anda transparan tidak dari segi anggaran yang kemarin ratusan miliar komitmen fee-nya? Tidak. Paling gampang gini, kenapa kasus ini sekarang masih ditelisik oleh KPK? Sampai sekarang KPK masih menyelidiki kasus ini terkait dengan pencairan dana komitmen fee senilai 560 miliar rupiah. Bagaimana uang itu bisa cair sebelum dibahas di DPRD
dan melalui proses pembahasan APBD. Andro Itu mau adalah tanya. sebuah persoalan yang sangat serius. Jadi sekali lagi kepada mereka yang nyinyir terhadap PSI saya ingin bertanya, apakah PSI harus diam saja ketika anggaran publik yang seharusnya dipakai untuk hal yang lebih bermanfaat justru dipakai untuk balap mobil listrik Formula E? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah PSI salah ketika mempersoalkan rencana anggaran pembelian lem Aibon 82 miliar? Pertanyaan ketiga, apakah PSI salah ketika mempersoalkan penggunaan agama untuk memenangkan pilkada? Salah saya, salah kawan-kawan saya, salah PSI. Karena kemudian banyak yang menilai kenapa hanya Anies sih, kenapa kemudian tokoh-tokoh lain atau kepala-kepala daerah lain tidak, Mas Andi? Nah, ini persoalannya. Ini juga soal exposure media. Jangan lupa, PSI mungkin terlihat menonjol di Jakarta karena kekuatan kami relatif bagus di Jakarta. Beberapa bulan yang lalu anggota DPRD kami di Bandung itu walk out, menolak APBD. Karena kami menganggap APBD-nya tidak berpihak pada rakyat. Di banyak tempat di Tangerang Selatan kami melakukan hal yang sama. Tapi sekali lagi problemnya adalah exposure media. Dan juga mungkin ini salah satu faktornya adalah karena Mas Anies Baswedan sendiri adalah seorang tokoh politik nasional. Sehingga dia menjadi semacam daya tarik bagi media massa. Nggak ada yang aneh buat saya. Jadi sekali lagi kalau misalnya ditanya kenapa hanya di Jakarta, silahkan cek apa yang kami kerjakan di daerah lain. Oke, sesaat lagi kita akan bahas lebih dalam. Bang Gies, tanggapannya seperti apa? Karena sampai di penghujung waktu Formula E ini, sepertinya PSI masih mempersoalkan. Tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi.